Ada 5 rahasia besar yang akan kita bedah yang merupakan rahasia tersembunyi Borobudur dan Nusantara yang akan kita bongkar dari gembok rahasia yang disembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Pernahkah panjenengan semua merasa kenapa Indonesia selalu dianggap remeh oleh dunia? Kenapa bangsa kita yang kaya raya, baik dari sisi alam, budaya, maupun spiritualitas, justru terlihat seperti pelayan di rumahnya sendiri? Setiap hari kita disuguhi tren media sosial yang makin absurd. Kita dijauhkan dari budaya asli Nusantara. Kita dibuat lupa sejarah kita sendiri. Bahkan kita tidak kenal lagi siapa sebenarnya leluhur sejati bangsa ini. Ada apa sesungguhnya? Siapa yang bermain? Siapa yang sengaja menyembunyikan kebenaran ini? Hari ini kita akan bongkar rahasia besar yang selama ribuan tahun disembunyikan oleh para peramal dunia dan ilmuwan dunia sendiri. Rahasia Candi Borobudur yang bukan sekedar tumpukan batu tua, melainkan sebuah peradaban spiritual dunia yang sengaja dikaburkan maknanya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, kunjungan Prabowo dan Presiden Macron ke Borobudur bukan sekedar kunjungan wisata. Ada makna tersembunyi yang bikin bulu kuduk berdiri. Apa yang mereka lihat di dalam Borobudur hingga dunia internasional tiba-tiba terdiam? Kenapa kunjungan ini tidak diberitakan secara mendalam oleh media dunia? Ada kekuatan besar yang sedang terbangun kembali dan Indonesia adalah pusatnya. Ada 5 rahasia besar yang akan kita bedah yang merupakan rahasia tersembunyi Borobudur dan Nusantara yang akan kita bongkar dari gembok rahasia yang disembunyikan. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, misteri yang disembunyikan ribuan tahun. Borobudur bukan sekedar bangunan. Ia adalah kitab batu yang menyimpan rahasia moral, spiritual, dan prediksi masa depan umat manusia. Namun sayangnya, selama ratusan tahun makna sejatinya dikaburkan oleh banyak pihak, termasuk ilmuwan dan peramal dunia yang sengaja menutupi potensi sejati Borobudur agar tidak mengganggu dominasi kekuasaan spiritual barat. Borobudur menyimpan sistem pengetahuan yang tersusun dalam stupa dan reliefnya. Relief-relief Jataka bukan sekadar cerita Buddha, melainkan peta transformasi jiwa manusia menuju nirwana, kebebasan sejati. Sesuatu yang kalau dimengerti oleh dunia modern bisa mengguncang tatanan kekuasaan global. Tapi kenapa kunjungan Prabowo dan Macron bikin dunia heboh? Itu bukan kunjungan biasa. Itu adalah panggilan peradaban baru yang telah menunggu ribuan tahun. Yang kedua, sejarah rahasia yang disingkirkan dari buku dan pelajaran-pelajaran sekolah. Dalam prasasti Kayu Wungan, tercatat bahwa Borobudur dibangun pada masa Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra sekitar tahun 824 Masehi. Sejarah sebenarnya dimulai saat Kerajaan Medang atau Mataram Hindu harus dipindahkan ke Jawa Timur akibat letusan hebat Gunung Merapi. Pindahnya ibu kota oleh Musindo bukan sekedar strategi politik, melainkan respon terhadap pesan spiritual alam. Dan dari sinilah lahir kerajaan-kerajaan besar seperti Kadiri, Singosari, hingga akhirnya Mojopahit. Raden Wijaya atau Sang Ramawijaya atau Kertarajasa Jayawardana, pendiri Majapahit, bukan orang sembarangan. Ia adalah penerus dari garis spiritual Borobudur yang membawa misi kejayaan Nusantara ke puncak dunia.
Dan ini salah satu kunci dari kejayaan Nusantara ada di Candi Borobudur. Dan ternyata Empu Sindok sang Raja Medang meninggalkan kutukan mengerikan dalam prasasti Masahar, sebuah kutukan yang ditujukan untuk para pengkhianat bangsa. Seseorang yang melanggar perjanjian akan dirobek perutnya, disisakan jeroannya, diminum darahnya, dimakan dagingnya, dimakan buaya, disambar petir, dipatok ular, dan dijatuhkan dari angkasa. Ini adalah pesan untuk generasi kita hari ini. Para koruptor, para pengkhianat bangsa, para penjilat asing, mereka tidak sedang bermain aman. Mereka sedang mendekatkan diri ke takdir buruk dari kutukan leluhur. Ya, kutukan Empu Sindok. Dan inilah salah satu kunci dari kejayaan Nusantara, bersihnya negeri ini dari para koruptor. Yang ketiga, Borobudur secara sudut pandang spiritual adalah pusat energi kesadaran dunia. Setiap tingkat Borobudur melambangkan transformasi jiwa. Kamadhatu, dunia hasrat penuh nafsu. Rupadhatu, dunia bentuk, tempat kita belajar melepaskan ego. Arupadhatu, dunia tanpa bentuk menuju kesadaran murni. Stupa utama di puncak Borobudur adalah simbol nirwana. Dan sekarang para pemimpin dunia mulai sadar bahwa Borobudur adalah portal spiritual dunia. Kunjungan Prabowo dan Macron bukan simbol politik biasa. Mereka sedang berada di titik energi bumi, tempat cakra dunia berdenyut, dan itu ada di Borobudur, di Indonesia. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus tahun 2025? Karena cakra Manggilingan sedang berputar kembali. Sejarah sedang mengulang dirinya. Nusantara sedang dipanggil untuk kembali bangkit. Permulaannya dimulai dari ruatan Prabowo dan Macron di Candi Borobudur kemarin. Yang keempat, Prabowo Macron adalah kode takdir dunia. Kita jangan lihat dengan kacamata politik biasa. Saat Macron, Presiden Perancis, berdiri di depan Borobudur bersama Prabowo, itu seperti simbol bahwa Barat sedang menghormati pusat kekuatan spiritual Timur. Mereka tahu pusat peradaban masa depan ada di sini, bukan lagi di New York, Paris, atau London, tapi di jantung Jawa, tempat Borobudur berdiri sebagai mercusuar peradaban baru. Tapi tunggu dulu, apakah elit global akan membiarkan kebangkitan ini terjadi? Tidak, mereka sedang panik. Mereka akan pakai media, influencer, buzzer, bahkan akademisi bayaran untuk mengacaukan kebangkitan ini. Ini adalah salah satu kuncinya. Perjuangan kita melawan adu domba yang memecah belah bangsa dan keutuhan NKRI. Kalau kita bisa melewatkan semua ini, lulus dari ujian ini adalah salah satu tanda-tanda kebangkitan Nusantara. Yang kelima, pertanda spiritual dari Biksu Tudong. Setahun sekali, biksu-biksu Tudong dari Thailand berjalan kaki ratusan kilometer menuju Borobudur. Ini bukan ritual biasa. Ini adalah sinyal semesta bahwa poros spiritual dunia sudah berpindah. Dan mereka menyebut Borobudur sebagai sang cahaya dharma, pusat kesadaran baru umat manusia. Ingat baik-baik, kebangkitan spiritual dunia akan dimulai dari Indonesia. Iya, tidak salah. Lokasinya di Borobudur. Biksu-biksu Tudong yang berhati bersih sedang menunjukkan eksistensi kekuatan spiritual Borobudur kepada dunia. Ini salah satu kunci kebangkitan Indonesia. Tapi kenyataan ini tidak akan mudah, karena musuh bangsa ini bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Yang pertama, para koruptor, pengkhianat dalam selimut yang menjual masa depan bangsa demi perut sendiri.
Yang kedua, elit global maling sumber daya alam Indonesia. Mereka memakai politik, ekonomi, dan utang untuk menguras isi bumi Nusantara. Yang ketiga, politisi antek asing, tokoh agama settingan asing, akademisi bayaran, media provokator, dan partai politik boneka asing. Mereka adalah virus yang memecah belah NKRI dari dalam. Mereka menggunakan kecanggihan teknologi dan propaganda. Mereka menggiring opini, menyusup lewat podcast, konten viral, dan berita-berita netral yang sesungguhnya syarat agenda pecah belah. Jangan salah, yang kalian kira konten lucu bisa jadi alat pencucian pikiran. Yang kalian kira opini akademik bisa jadi skrip pesanan untuk menjajah bangsa ini secara halus. Waspadalah, ini perang informasi, perang identitas. Kita harus bangkit. Semesta sedang memberi tanda, dan masa depan Indonesia sedang menunggu jawaban dari kita, generasi hari ini. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh dipecah, tidak boleh dibodohi oleh media, buzzer, influencer, dan politisi murahan yang tiada hentinya menyebar hoax dan membuat gaduh negeri ini. Mari kembali ke jati diri kita, bangkitkan kebudayaan, kekuatan spiritual, dan persatuan bangsa. Karena sejatinya Indonesia bukan negara biasa. Indonesia adalah peradaban. Akhir kata, sebuah pesan dari Raden Ngabei Ronggowarsito. Ilang budayanipun tanpa bayu weyane ngalumpu, sak ciptane wardoyo ambebayani, ubayane nora payu, kari ketaman pakewo, lenyap kebudayaannya, lenyap kebutuhan budi, yang artinya lenyapnya keluhuran budi terjadi karena hilangnya etika sosial, karena ulah para pengadu domba paling berbahaya. Waspadai sengguni-sengguni modern yang bergentayangan di sosial media. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.